kita bakal bandingin 3 iPhone ini. Kalian bisa tebak nggak mana yang seri mana? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jujur aja emang agak susah nih ngebedainnya nih. Mirip-mirip banget. Paling yang 12 Pro Max yang paling kelihatan karena dia ini nih paling kecil ya ukuran sensornya ya. Dari ketiga HP ini, mereka ini memiliki upgrade yang nanggung-nanggung banget. Secara fisik juga bedanya nggak banyak. Yang 12 sama 14 dua-duanya stainless, yang 16 ini dia udah titanium. Yang 12 sama 14 Pro Max ini dua-duanya masih pakai Lightning. 16 Pro Max dia udah pakai Type C. 14 Pro Max sama 16 Pro Max dua-duanya udah 120 Hz dan dua-duanya udah pakai Dynamic Island. Dan bezelnya juga udah lebih kecil ya, yang dari 16 Pro Max sampai dia punya layar yang lebih gede dari mereka semua. Yang 12 Pro Max ini dia layarnya lebih kecil, dia masih di 6,7 inci dan dia nih masih 60 Hz. Kalau kameranya ini lumayan banyak nih perbedaannya nih. Kalau yang 12 Pro Max masih 12 megapiksel, yang ini 48 tapi dia di mix, kalau yang ini udah 48 megapiksel dan semuanya. Cuma sayangnya dari semua yang kameranya paling stabil malah si 12 Pro Max. Karena walaupun dia sensornya kecil, kamera ini nih bener-bener on the go dan gak ada drama. Walaupun dia zoomnya, kualitas zoomnya tuh masih kurang banget ya. Tapi setidaknya kalau buat kalian konten, kameranya dia tuh bakal gampang fokusnya dan gak akan pindah-pindah sendiri. Sementara di 14 Pro Max sampai 16 Pro Max ini, dia tuh ada fitur yang kayak fusion kamera ya. Jadi kayak tiga-tiganya aktif dan itu bikin kameranya tuh kalau kita lagi ngerekam, sering lompat-lompat sendiri. Sering pindah-pindah antara tiga kamera ini dan juga kalau lagi fokus tuh susah. Dan itu tuh nyebelin banget menurut gua dan sampai sekarang ini masih belum dibenerin fiturnya. Kalau menurut gua personal, dari semua lini iPhone yang ada sekarang yang paling worth it untuk dibeli itu adalah 16 yang base. Harganya masih masuk akal. Warnanya juga baru-baru dan desainnya juga baru-baru. Jadi kalau kalian ngambil HP itu langsung kelihatan ini HP-nya baru dan ini fresh gitu. Terus udah Type C juga. Dan dia pakai chip yang sama dengan seri Pro Max-nya. Kalian pengen konten, kalian pengen ngambil 12 Pro Max, menurut gue worth it. Tapi kalau misalnya kalian udah punya 12 Pro Max dan pengen upgrade ke 14 atau 16 Pro Max, saran gue jangan dulu. Bahkan mendingan ngambil yang 15 basic atau 16 basic. Series Pro itu kan emang HP yang mahal ya. Bayangin itu 20 juta loh untuk sebuah HP. 20 juta plus-plus. Dan misalnya kalian ganti tiap tahun, itu menurut gue sama sekali nggak bijak. 15 juta untuk sebuah HP pun menurut gue udah mahal banget ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya emang ada kemampuannya, saldonya ada, dan emang suka aja, emang hobinya di sana, nggak ada salahnya beli HP. Balik lagi, itu kan duit kalian, kalian sendiri yang nyari, yaitu hak kalian untuk mau pakai kayak apa. Tapi kalau saran gua, misalnya HP kalian masih 2 tahun, 4 tahun, bahkan kayak 12 Pro Max pun nggak salah kok dipakai di tahun 2025, itu masih aman banget untuk dipakai. Sampai 2026 pun masih aman.